Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Salsabila dari Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Di era digital, hampir semua aktivitas membutuhkan data pribadi, mulai dari belanja online, daftar akun, sampai pesan makanan. Tapi, apakah data kita benar-benar aman? Di video ini, kita akan bahas mengenai peraturan terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Penggunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan itu boleh-boleh aja, asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau ada penyalahgunaan data pribadi, kita sebagai konsumen yang merasa dirugikan bisa banget menggugat melalui jalur hukum. Misalnya, suatu perusahaan yang mengelola aplikasi belanja online menjual data nomor telepon konsumennya ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Konsumen punya hak untuk lapor dan menuntut ganti rugi. Karena perlindungan data pribadi udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu. Kalau perusahaan memiliki kepentingan untuk menggunakan data konsumen, maka penggunaannya itu harus dilakukan dengan persetujuan yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menggunakan informasi pribadi konsumen kecuali dengan persetujuan dari pemilik informasi pribadi tersebut. Lalu, data pribadi yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh perusahaan itu harus relevan dengan bisnis perusahaan. Hal ini diatur dalam pasal 7 Permen Kominfo 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi melalui sistem elektronik yang menyatakan bahwa perolehan dan pengumpulan data pribadi itu harus dibatasi pada informasi yang relevan. Nah, data-data seperti apa sih yang perlu diperhatikan keamanannya? Data seperti nomor identitas, informasi medis, nama panggilan, tanda tangan, alamat lengkap, identitas keluarga, foto dokumen, dan geolocation merupakan data-data yang wajib dilindungi. Penyimpanan data pribadi yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus sesuai dengan ketentuan pasal 15-19 Permen Kominfo 20 tahun 2016. Penyimpanan informasi pribadi harus memenuhi beberapa poin-poin berikut nih. Yang pertama, data harus dienkripsi. Informasi pribadi yang dikumpulkan wajib disimpan dalam bentuk terenkripsi supaya nggak mudah diakses dan dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, lama penyimpanan data. Perusahaan hanya boleh menyimpan data pribadi dalam sistem elektronik selama maksimal 5 tahun, kecuali ada aturan khusus yang mengatur lebih lama. Yang ketiga, tetap berlaku meskipun konsumennya udah pergi. Kalau seseorang udah nggak lagi jadi pengguna atau pelanggan dari suatu perusahaan, aturan penyimpanan maksimal 5 tahun itu tetap berlaku. Lalu yang keempat, penghapusan data. Kalau udah lewat 5 tahun, perusahaan boleh menghapus data tersebut. Tapi kalau datanya masih disimpan, penggunaannya itu harus tetap sesuai dengan tujuan awal waktu data itu dikumpulkan. Yang kelima, yang terakhir, konsumen berhak minta datanya untuk dihapus. Konsumen punya hak untuk meminta agar data pribadinya dihapus atau dimusnahkan. Perusahaan juga wajib menghapus data tersebut kalau memang udah nggak relevan lagi nih dengan kebutuhan atau kegiatan bisnis mereka. Terus gimana kalau perusahaan ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan? Ada pemberian sanksi hukum kepada perusahaan apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 36 ayat 1 Permen Kominfo 20 tahun 2016 yang meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan.
Selain itu, konsumen juga punya hak untuk menggugat perusahaan jika datanya digunakan tanpa persetujuannya, seperti yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UU ITE. Jadi, penggunaan data pribadi konsumen di suatu perusahaan itu diperbolehkan, asalkan memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia udah ada Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen atau UU PDP yang mengatur dan melindungi data pribadi agar tidak digunakan secara ilegal. Data pribadi adalah aset penting di era digital. Konsumen punya hak untuk dilindungi dan perusahaan punya kewajiban menjaga data dengan aman. Yuk bijak dalam mengelola dan lindungi data konsumen dengan lebih bertanggung jawab. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan berucap. Saya Bunga Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.